aku Salwa, jadi aku mau nanya-nanya nih. Sebelumnya aku mau tahu dong nama kakak siapa? Halo, nama aku Sabil. Oke, Kak Sabil. Jadi sebelumnya pernah dengar nggak sih tentang konsinyasi? Oh, pernah. Apa tuh? Jadi ada pemilik barang yang nitipin barangnya itu ke orang lain buat dijual kembali. Oh iya bener banget. Terus kalau dalam kehidupan nyata nih sehari-hari, Kak Sabil pernah lihat nggak sih transaksi itu? Oh, pernah sih. Jadi ada orang yang nitipin jajanan gitu di kantin. Iya bener banget, jadi di kantin-kantin biasanya suka nitipin makanan kan. Nah, kalau Gramedia Kak Sabil pasti tahu dong. Tahu? Nah, Gramedia dia itu melakukan transaksi konsinyasi, terus penghasilan terbesarnya itu berasal dari konsinyasi loh. Oh iya, oke. Halo, nama aku Zidna. Di sini aku bakal tanya-tanya nih soal konsinyasi ke Mbak Yaya. Sebelumnya Mbak Yaya tahu nggak sih soal Gramedia? Gramedia. Gramedia yang banyak penjual bukan? Iya, benar banget. Kira-kira Mbak Yaya tahu nggak sih kalau Gramedia itu pendapatan terbesarnya dari konsinyasi? Hah? Konsinyasi? Iya, tahu nggak? Enggak, aku nggak tahu. Berarti Mbak Yaya belum tahu ya soal konsinyasi? Belum. Nah, mungkin teman-teman di rumah ada juga nih yang belum tahu kayak Mbak Yaya. Jadi mungkin video setelah ini akan bermanfaat buat teman-teman semua. Ini dia. Hai Sobat Milenial. Siapa sih yang gak tahu Gramedia? Pasti pada tahu dong ya. Tapi kalian tahu gak sih? Ternyata pendapatan terbesar Gramedia bersumber dari konsinyasi loh. Konsinyasi itu ketika pemilik menitipkan barangnya ke agen penjualan, tetapi hak kepemilikan barang masih dipegang pemilik sampai barang itu terjual. Dalam konsinyasi, terdapat dua pihak yang terlibat. Pihak yang pertama yaitu konsinyor sebagai pemilik barang, atau dalam contoh Gramedia, yang disebut konsinyor adalah publisher buku. Sedangkan pihak yang kedua adalah konsinyi sebagai agen penjualan. Nah, Gramedia lah yang berperan sebagai konsinyi. Lalu, mengapa ya publisher memilih untuk menitipkan bukunya di Gramedia? Lalu, mengapa juga Gramedia mau untuk dititip? Ternyata, ada banyak keuntungan yang didapatkan publisher sebagai konsinyor. Beberapa di antaranya, yang pertama, dapat memperluas pangsa pasar. Yang kedua, tidak perlu mengeluarkan biaya pemasaran. Yang ketiga, kalian menjual yang lebih dimiliki konsinyi. Dan yang keempat, tetap dapat mengendalikan harga jual barang. Sedangkan untuk keuntungan konsinyi, yang pertama mendapatkan keuntungan tanpa harus mengeluarkan banyak modal. Yang kedua, risiko fluktuasi harga yang dapat dihindari. Yang ketiga, terbebas dari risiko kerusakan dan tidak terjualnya produk. Yang keempat, display produknya yang bertambah. Dan yang kelima adalah mendapatkan komisi penjualan. Konsinyi mendapatkan komisi penjualan ketika ia berhasil menjual produk yang telah dititipkan. Komisi penjualan berjumlah sesuai dengan kesepakatan antara konsinyi dan konsinyor pada saat di awal perjanjian. Konsinyi dalam menjualkan barang milik konsinyor harus menjaga dan merawat barang-barang konsinyasi, menjual sesuai dengan harga yang telah ditetapkan, serta membuat laporan terkait konsinyasi secara berkala. Selain itu, konsinyi berhak mendapatkan penggantian biaya terkait dengan barang konsinyasi dan menawarkan jaminan perbaikan atau garansi atas barang konsinyasi tersebut. Contoh konsinyasi lain yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah penjualan kerupuk atau danusan makanan, seperti yang kita tahu. Sistemnya, biasanya produsen kerupuk akan menitipkan kerupuknya untuk dijualkan di warung-warung terdekat. Keuntungan dari penitipan tersebut diambil dari selisih harga jual yang telah ditetapkan produsen kerupuk dengan harga jual yang ditetapkan oleh penjual di warung tersebut. Gimana nih Besti? Udah tahu kan apa itu konsinyasi?
Pastinya udah pada paham dong ya. Nah, ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan pada saat akan melakukan perjanjian konsinyasi. Tips yang pertama, membuat perjanjian yang tentunya menguntungkan untuk kedua belah pihak, baik konsinyor maupun konsini. Tips yang kedua, memilih toko yang sesuai dengan produk yang kalian miliki. Dan yang ketiga, harus berpikir bahwa kerjasama yang dilakukan adalah untuk jangka waktu yang lama. Harus hati-hati ya dalam berjualan, apalagi barang ini kita titipkan kepada penjual. Nah, sekarang kita bahas nih, gimana sistem konsinyasi di Gramedia. Seperti yang kita tahu, Gramedia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan juga penerbitan buku. Nah, dalam penjualannya, Gramedia tidak hanya menjual buku dari penerbitan yang dilakukan oleh Gramedia, tapi juga melakukan penjualan buku yang diterbitkan oleh pihak lain yang dititipkan kepada Gramedia. Nah, ini namanya disebut konsinyasi. Ketika buku terjual, maka pihak Gramedia akan mendapatkan komisi dari penjualan buku yang dilakukan. Pencatatan atas penjualan konsinyasi yang dilakukan oleh PT Gramedia Pustaka Utama sudah menggunakan prinsip akuntansi dengan menggunakan metode tidak terpisah atau unseparated dan menggunakan sistem persediaan periodik atau periodic inventory system. Dalam menentukan supplier buku yang dititipkan kepada Gramedia, Gramedia akan melakukan penyeleksian supplier. Pemilihan supplier ini bertujuan untuk mencari buku yang berkualitas, namun tetap dengan harga yang terjangkau. Pemilihan supplier yang tepat akan turut menyumbang kesuksesan toko buku karena konsumen akan terpuaskan. Gimana nih? Udah tahu kan sekarang gimana sistem konsinyasi di Gramedia? Semoga bermanfaat. Cukup sekian ya. Bye-bye. And see you next time.